Shalom. Tema firman Tuhan hari ini adalah beribadah hanya kepada Tuhan yang benar, yang kita ambil dari Yosua pasal 24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28. Kisah ini terjadi di saat Israel telah berhasil menduduki dan mendiami tanah perjanjian beberapa waktu lamanya, dan di saat itu pemimpin mereka yaitu Yosua telah menjadi tua dan lanjut umurnya sebagaimana tersurat di dalam Yosua 23 ayat yang pertama. Merasa bahwa tugasnya hampir berakhir dan kematiannya sudah dekat, maka Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel termasuk para pemimpin dari tiap-tiap suku untuk menyampaikan pidato perpisahan di Sikem. Dalam tradisi Israel, pidato perpisahan seorang pemimpin yang berisi nasihat, ucapan berkat, wejangan hikmat, dan lain sebagainya adalah sesuatu yang wajar dan selalu dilakukan sebelum sang pemimpin meninggalkan para rakyatnya. Kita bisa melihat dalam kisah Yusuf dalam Kejadian 49 maupun Musa dalam Ulangan 32 dan 33. Pada saat itu, Yosua juga mengingatkan kembali tentang komitmen bangsa Israel kepada Tuhan. Dari Nat Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 28 ini, kita akan mempelajari beberapa hal penting tentang bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Tuhan yang benar itu. Yang pertama, pertemuan raya bagi Tuhan. Dalam Yosua pasal 24 ayat 1 mengatakan, kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Yosua mengumpulkan semua suku. Lalu para pemimpin diminta untuk berdiri di hadapan Allah dalam pertemuan ini, semacam pertemuan raya atau ibadah raya. Dalam pertemuan itu, Yosua menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel dalam ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-13. Dalam ayat yang kedua merupakan bagian pembukaan yang menekankan siapa pembuat perjanjian itu, yakni Tuhan Allah Israel. Selanjutnya, ayat 2b sampai dengan ayat 13 berisikan tentang kilas balik atau sejarah tentang kasih setia Tuhan yang telah dilakukannya bagi umat Israel. Sebenarnya yang hendak ditekankan oleh Tuhan adalah bahwa Ia sendiri yang merangkai fakta sejarah Israel. Tuhan yang memanggil Abraham keluar dari kaum keluarganya, membentuk benih umat Israel di Mesir, lalu menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan itu dan menguduskan bagi mereka untuk dirinya suatu umat di padang gurun. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Tangan Tuhan juga yang memberikan tanah perjanjian dengan banyak kemenangan melawan raja-raja Kanaan dalam ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11 dan ayat 12 sampai 13 memberikan pernyataan tentang anugerah tanah yang dihasilkan bagi umatnya. Sejarah umat Israel jelas mengisahkan tindakan-tindakan Tuhan yang terkait erat dengan umatnya. Dapat disimpulkan bahwa khotbah Yosua sebagian bersifat sejarah karena ia meninjau kembali sejarah masa lampau dari bangsa Israel. Tetapi ia juga meminta agar mereka taat dan penuh pengabdian kepada Tuhan dan mengingatkan umat Israel tentang perbuatan Allah bagi mereka, kebaikannya, kesetiaannya, dan kemurahan Allah yang tidak berkesudahan bagi mereka. Bagaimana dengan kita? Apa yang Tuhan sudah lakukan bagi hidup kita? Sejarah karya Tuhan yang seperti apa yang Tuhan sudah lakukan? Mari kita mengingat dan melihatnya kembali.
Yosua melihat Tuhan begitu jelas di dalam sejarah bangsa Israel, sehingga ia mampu memberikan respon yang sungguh tepat. Dengan melihat siapa Tuhan yang membuat sejarah dalam hidup kita, maka kita tak berhenti bersyukur atas anugerahnya. Mari kita melatih mata iman untuk melihat karya Tuhan di dalam sejarah hidup kita, sehingga kita bisa memberikan respon yang tepat kepada Tuhan. Sekarang yang kedua, ketetapan Tuhan bagi umatnya. Ayat 14 dan yang ke-15. Setelah seluruh sejarah itu disampaikan sebagai suatu kisah dan kesaksian bagi umat Israel tentang siapa Tuhan Allah mereka itu, maka Yosua menyampaikan ketentuan yang merupakan ketetapan Allah untuk mereka kerjakan dan mereka laksanakan. Hal yang dituntut Tuhan Allah bagi umat Israel melalui pidato Yosua ini adalah janji setia umat untuk hanya beribadah kepadanya saja. Perintah untuk beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Ayat 24 ini diawali dengan pernyataan oleh sebab itu. Dalam bahasa aslinya menyatakan kini atau sekarang tibalah umat Israel harus mengambil sikap sebagai respon iman terhadap karya keselamatan yang telah dilakukan Allah. Respon iman yang diharapkan adalah takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah hanya kepada Tuhan. Ayat 14. Kata takutlah adalah peringatan kepada umat Israel sekaligus ajakan untuk mengingat kembali tindakan-tindakan Tuhan yang terkait erat dengan umatnya. Kata takut akan Tuhan bisa berarti hormat, gentar, kagum kepada Allah, kasih yang dalam kepada Allah yang membawa kepada ketaatan dan pengabdian kepadanya, sebagaimana tersurat di dalam 1 Samuel 12 ayat 14 dan Mazmur 34 ayat yang ke-10. Yosua mengingatkan bagaimana bangsa Israel telah ditolong oleh Tuhan dan cara-cara ajaib, tetapi mereka mengabaikan Tuhan begitu saja. Oleh sebab itu, Yosua menantang bangsa Israel, apakah mereka mau beribadah kepada Tuhan atau tidak? Bagaimana dengan kita? Perintah yang sama untuk takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya juga diberikan Tuhan kepada kita. Apakah kita sudah bersikap tepat sebagaimana Yosua? Sekarang ini, mari kita takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia hanya kepadanya saja. Berikutnya, perintah untuk memilih akan beribadah kepada siapa? Allah nenek moyang atau Allah orang Amori di Kanaan? Yosua meminta mereka untuk membuat keputusan tegas. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Hidup adalah pilihan. Demikian juga dengan kita. Tuhan menciptakan manusia dengan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Manusia bebas menentukan pilihannya. Yosua melontarkan satu pilihan kepada bangsa Israel. Apakah mereka memilih beribadah kepada Tuhan atau kepada Allah yang lain? Yosua tidak memaksakan saudara sebangjanya harus memilih beribadah kepada Tuhan, tetapi Yosua mengingatkan bangsanya untuk menentukan pilihannya secara tepat. Yosua juga menegaskan bahwa sebelum melanjutkan kehidupan di tanah perjanjian yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka, mereka harus menetapkan pilihan. Pilihan tentang kepada siapa mereka akan beribadah
berbakti, setia, dan taat kepadanya. Sesungguhnya mereka punya banyak pilihan. Bangsa itu dapat memilih untuk beribadah kepada Allah nenek moyang mereka pada saat mereka ada di seberang sungai Efrat, atau kepada Allah-Allah bangsa suku di sekitar mereka, atau kepada Tuhan Allah yang telah membebaskan mereka dan menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir, serta menyertai mereka dalam perjalanan panjang selama kurang lebih 40 tahun. Bangsa itu bebas memilih, namun pilihan mereka seharusnya berpusat kepada Allah yang telah menolong dan menyelamatkan mereka. Sekarang yang ketiga, ketetapan hati Yosua dan keluarganya. Yosua menetapkan pilihan bagi Yosua sendiri dan bagi keluarganya. Yosua tegas memberikan contoh bahwa ia dan seisi keluarga akan memilih untuk hanya beribadah kepada Tuhan Allah saja. Yosua sekeluarga bertekad, "Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15b. Yosua menunjukkan peranan seorang ayah untuk membawa seluruh keluarga beribadah kepada Tuhan. Yosua mendemonstrasikan peran ini, peranan orang tua, peranan seorang ayah atau seorang pria untuk membawa seluruh keluarga beribadah kepada Allah. Hal yang sama juga dituntut dalam Perjanjian Baru, di mana peran seorang ayah sebagai kepala rumah tangga di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 29, yaitu pemimpin keluarga dan pengambil keputusan, pengayom bagi semua anggota keluarga, pelindung yang melindungi dan bertanggung jawab, mendidik, menegur dan menasihati, sebagaimana dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Memberi contoh dan teladan yang baik bagi keluarga, terutama dalam hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah beribadah sebagaimana Yosua dan keluarganya? Jangan sampai kita seperti kehidupan Ayub. Dia laki-laki idaman, namun bukan ayah idaman. Dia saleh dan jujur, menjauhi kejahatan, namun anak-anak dan istrinya tidaklah demikian. Kini saatnya kita juga melihat keluarga kita. Apakah kita sudah menjadi teladan dalam beribadah kepada Tuhan di hadapan mereka? Sekarang yang keempat, respon umat Tuhan. Umat Israel kemudian memberi jawaban di dalam Yosua pasal 24 ayat 16 sampai 18. Intinya adalah, jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Umat Israel memilih dan memutuskan untuk beribadah dan menyembah kepada Yahweh saja dan tidak kepada Allah yang lain. Dalam ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Tidaklah mudah untuk melaksanakan perjanjian seperti begitu mudah diucapkan lewat mulut. Yosua mengenal bangsa itu, sehingga ia mengajukan keraguannya bahwa sulit bagi mereka untuk melakukan apa yang barusan diucapkan. Sebagaimana tertulis dalam ayat yang ke-19. Selanjutnya Yosua mengajukan tantangan bahwa jika mereka ingkar janji dan selanjutnya meninggalkan Tuhan Allah dan beribadah kepada Allah asing, maka Tuhan tidak akan mengampuni mereka, bahkan akan membalas mereka, meninggalkan mereka serta membinasakan mereka. Yosua menyatakan bahwa Tuhan Allah itu kudus dan merupakan Allah yang cemburu, yang menuntut keseriusan, kesetiaan umat serta tidak memandang sepele ucapan janji itu. Adalah dosa terampuni jika mereka mengkhianati Allah. Pemahaman ini penting untuk diketahui oleh umat Tuhan. Dalam ayat yang ke-21 sampai 28, respon umat Allah ternyata tidak berubah. Mereka memilih tetap setia sehingga mereka berkata kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya yang
akan kami dengarkan. Mereka dengan sungguh-sungguh mengucapkan ikrar, yaitu mereka setia kepada Tuhan dan bersedia senantiasa mendengarkan firman-Nya. Kata Tuhan di sini mewakili arti pribadi yang ada dan yang dekat dengan umat Tuhan. Dengan demikian, Allah yang kita kenal adalah pribadi yang senantiasa hadir di segala waktu. Itulah sebabnya ibadah kita pun adalah ibadah di segala waktu, bukan hanya di dalam gedung gereja atau dalam waktu-waktu tertentu. Dan kata yang dipakai selanjutnya adalah kata Allah, yang artinya adalah pribadi yang maha tinggi, yang maha kuasa, dan yang benar, yang layak disembah seluruh manusia. Jadi, Dia yang layak menerima penghormatan dari umatnya. Bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi alasan kita untuk beribadah? Dia Allah yang sangat dekat dengan kita, namun Dia juga adalah Allah yang maha kuasa atas seluruh alam semesta. Oleh sebab itu, dimanapun kita berada, hidup kita harus mempersembahkan penghormatan kepada Dia sebagai wujud nyata ibadah kita kepadanya. Umat Israel dengan sungguh-sungguh mengucapkan ikrar, yaitu sumpah setia kepada Tuhan dan bersedia senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Atas dasar ikrar umat Israel tersebut, Yosua kemudian mengikat perjanjian dan membuat ketetapan serta peraturan bagi mereka di Sikem. Dengan perjanjian di Sikem tersebut, umat Tuhan kini memasuki tahap baru di dalam kehidupan mereka sebagai umat perjanjian yang diperkenan Allah hidup di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana janji kita untuk beribadah kepada Tuhan? Apakah kita juga akan berjanji hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah? Ibadah kepada Allah harus dilakukan dengan setia kepada Tuhan dan bersedia untuk selalu mendengarkan firman-Nya dimanapun, kapanpun, dalam segala situasi dan keadaan. Ibadah yang dengan komitmen, dengan tekun dan terus-menerus, dan ibadah yang menjadi gaya hidup kita, maka kesetiaan kita diawali dari sebuah komitmen atau keputusan yang kuat kepada Tuhan. Sebagai penutup, hidup yang beribadah adalah hidup yang berusaha secara lahir maupun batin sesuai dengan perintah Tuhan. Jika apapun aktivitas kita merupakan cerminan ibadah kita kepadanya, setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan wajib hidup beribadah kepada Tuhan. Hidup yang beribadah adalah hidup yang seharusnya secara lahiriah maupun secara batin sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi, apapun aktivitas kita, hendaknya merupakan cerminan ibadah kita kepadanya. Setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan wajib hidup beribadah kepada Tuhan. Bukan saja ketika kita di gereja, tetapi sepanjang hidup kita merupakan wujud nyata akan ketaatan kita dan hormat kita kepada Allah kita. Hidup yang benar hanyalah jika kita beribadah kepada Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, yang adalah Allah yang jauh dengan kita, namun Dia adalah Allah yang dekat dengan kita, yang layak kita sembah di sepanjang hidup kita. Amin.